Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah wa ja'alana khalifatan fil ardi wa ja'alana abadan mashkura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dilapangkan Allah dada kita, diisi qalbu kita dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat, dibukakan pintu hati kita, diberikan ma'rifat yang sempurna, sehingga kita mencapai tujuan akhir dari kehidupan dunia, yaitu berma'rifat, mengenal Allah, dan sehingga seluruh amal ibadah kita dengan mengenal Allah itu menjadi ibadah keseluruhannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga nanti kita dikembalikan dalam keadaan suci bersih, berkumpul bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang saleh, keluarga kita yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bahas hari ini adalah melihat Allah. Ini salah satu tema inti dari ilmu tasawuf adalah ihsan, an ta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Nah, bagaimana cara kita melihat Allah dalam kehidupan dunia ini? Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan bahasan khusus dalam kitab Sirah Asrar ini. Dia tulis bab fi bayan ru'yatillahi ta'ala, penjelasan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Parru'yah ala naw'aini, melihat Allah itu ada dua cara. Bagaimana caranya? Yang pertama ru'yah jamaliyah. Yang pertama adalah dengan cara melihat jamaliyah, keindahan Allah, ya, fil akhirah. Ini kita dapatkan di akhirat, bila wasitatu mir'atal qalb, tanpa perantara cerminan qalbu. Jadi di akhirat itu kita melihatnya, melihat keindahan jamalullah, keindahan zat Allah itu tanpa perantaraan hati. Ya, kita akan menyaksikannya bagi orang-orang yang wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang roja yarju liqa, ketemu langsung nanti liqa bersama Allah, falyamal amalan shalih, hendaklah mereka beramal shalih, wala yusyrik, jangan mensekutukan sesuatu pun kepada Allah dalam seluruh ibadahnya. Artinya ibadahnya benar-benar ingin mengharapkan berjumpa atau mengharapkan wajah Allah yang disebut dengan ikhlas, mengharap ridha Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah penglihatan di akhirat nanti ini bila wasitatin mir'atal qalb, itu tidak pakai perantaraan cermin qalb. Habib Umar bin Hafiz mengatakan di akhirat nanti kemampuan mata kita, mata jasmani alam ruh, alam akhirat, itu diberikan Allah kekuatannya sama dengan mata ruh, mata qalbu kita. Kalau di dunia ini kan ada mata hati, jadi kemampuan mata ini fisik alam akhirat itu nanti sama kekuatannya, sehingga kita nanti bisa menatapnya tanpa bantuan mata hati, ya. Itu di akhirat. Yang kedua, wa ru'yati sifatahu fid dunya biwasitati mir'atal qalb binazril fuad min aksi anwaril jamal. Yang kedua adalah menatap atau ru'yah, melihat sifat-sifat Allah di dunia dengan perantaraan cermin qalb. Nah, yang bisa kita lakukan, tugas kita di dunia ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah sebenarnya ini membongkar rahasia. Nanti disebutkannya di tengah-tengah. Jadi tugas kita ini sebenarnya, aku adalah ana sirru, orang beriman ini rahasiaku dan aku adalah rahasia bagi orang beriman. Jadi tugas kita di dunia ini membongkar rahasia, sehingga kita tahu rahasia ketuhanan, tahu kita bahwa kita adalah hamba, rahasia hamba, sehingga nanti apa yang kita lakukan menjadi liya'budun, seluruhnya ibadah. Itulah makanya Ibnu Abbas, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini ulama yang sangat tinggi ilmunya dari kalangan sahabat maupun tabi'in sesudahnya. Ya, mereka menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Liya'budun di situ adalah liya'rifun, ma'rifat, kenal dengan Allah. Memang kalau kita sudah sempurna pengenalannya kepada Allah, sampai makom mengenali sifat zatnya, karena yang paling dekat dengan zat itu sifat, kita kenali asma'nya, kenali af'alnya, kemudian mengenali sifat zatnya langsung, nur zatnya, maka selesai tugas kita di dunia. Tugas selanjutnya apa? Tugas selanjutnya adalah nanti tibbul ma'ani kita yang bertugas untuk membawa jasad kita ini untuk menyaksikan langsung zatnya dengan izin Allah, bila kif, tanpa bertanya bagaimana caranya, ya. Nah, kata beliau, dengan cerminan, dengan bantuan atau perantaran cermin qalbu, dengan cara apa? Binadril fuad, dengan cara melihat dengan fuad, mata hati, inti hati, dengan mata hati, fuad, ya. Min aksi anwaril jamal, ya, dengan melihat cahaya keindahan wajahnya, ya, melihat cahaya keindahan wajah Allah, sebagaimana yang Allah katakan dalam Quran. Apa yang dikatakan Allah? Ma kazabal fuadu ma ra'a, ya. Tidaklah fuad, dulu sudah sering kita sebut ini kan, tidaklah fuad Nabi Muhammad mendustakan apa yang dia lihat. Surah An-Najm 53 ayat 11. Jadi Nabi Muhammad itu ketika dibawa Jibril Isra Mi'raj, ini ayat kaitannya dengan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu ada perbedaan pendapat ulama. Apakah Nabi Muhammad melihat zat Allah sewaktu Isra Mi'raj? Nah, ini ada sampai berapa ini? Ada yang mengatakan Allah tak bisa dilihat dunia akhirat, ada yang mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat saja, ada yang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat, ada yang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia dengan mata hati. Sampai 5, Allah bisa dilihat dalam mimpi. Kalau Aisyah termasuk ulama besar, istri Nabi yang mengatakan Allah nggak bisa dilihat zatnya di dunia. Maka dia katakan dalam hadis sahih,
Siapa yang meyakini Muhammad pernah melihat Allah, berarti dia telah membuat dusta yang besar atas nama Allah. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Itu Aisyah. Ya. Kemudian hadis sahih lagi, seseorang ta'allamu annahu la yara ahadukum minkum. Ketahuilah seseorang di antara kalian tidak akan bisa melihat Rabbahu hatta yamut, sampai dia mati. Maka ada dalam istilah tarekat itu mutu qabla an tamut, matikan diri kamu dulu supaya sebelum mati, supaya apa, supaya bisa menyaksikannya sampai padanya. Ini ayat-ayat yang mengatakan Allah tak bisa dilihat. Ya. Kalau sebagian ulama mengatakan hanya orang kafir yang terhijab dari melihat Allah, termasuk Abu Dzar. Ini termasuk ulama sahabat yang mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Allah, karena dia pernah bertanya langsung ke Nabi SAW, "Ya Rasul, apakah engkau melihat Allah, melihat zatnya ketika Isra Mi'raj?" Jawab Nabi, "Nur anna Allah." Ya, aku melihat cahaya. Bagaimana aku bisa melihat zatnya? Ada nur yang menghijabnya. Jadi hijab yang paling dekat dengan zat Allah itu namanya hijab cahaya. Itulah yang disebut dengan istilah nur zat, cahaya zatnya. Itu bisa kita lihat ya di dunia ini dengan mir'atul qaul. Ya. Itu bahasa Abu Dzar. Tetapi ulama-ulama besar sahabat lainnya, nanti misalnya seperti Ibnu Taimiyah, sampai dia rangkum ini pendapat sahabat, sampai dia katakan kana niza baina sahabat bi anna Muhammadar Rasulullah sallam hal ra'a rabbahu lailatan mi'raj. Ya, terjadi perbedaan antara sahabat apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah di waktu Isra Mi'raj. Pakana Ibnu Abbas, adapun Ibnu Abbas wa aksar ulama sunnah, dan sebagian besar ulama ahlu sunnah yaqul anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatal mi'raj. Jadi mayoritas ulama sahabat mengatakan Nabi melihat zatnya di waktu Mi'raj. Adapun Aisyah mengatakan dan sebagian lain tangkar zalik, mengingkari hal itu seperti tadi. Jadi di tingkat sahabat besar pun melihat zat ini menjadi perselisihan. Jadi jangan Bapak Ibu membayangkan zatnya, cukup sampai kepada nur zatnya kalau bahasa lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Ahmad juga disebutkan, ya, apa kata Nabi SAW? Ini hadisnya panjang, lumayan panjang. Nabi SAW pernah berkhutbah menyampaikan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur, tidak layak disifati dengan tidur. Dia yang menaik turunkan timbangan. Amalan malam hari dilaporkan kepadanya sebelum datang siang. Amalan siang dilaporkan kepadanya sebelum datang malam. Hijabnya adalah cahaya. Ulang lagi. Andaikan Allah menyingkap cahaya itu, hijabnya, nur zatnya itu, tentu subuhat, pancaran cahaya wajahnya akan membakar seluruh makhluknya sejauh pandangannya. Jadi akan menghancurkan langit dan bumi karena kebesarannya. Ya. Itu sama dengan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, anzur ilaik, tunjukkanlah zatmu ya Allah. Qala lan tarani, enggak bisa Musa. Pasti penasaran Nabi Musa. Nah, kalau masih penasaran, walakin inzur ilal jabal. Kalau enggak, lihatlah ke bukit itu. Pak ini istaqarra makanahu. Kalau engkau tetap melihat bukit itu istaqarra, tidak hancur, pasau patarani, kau akan melihat zatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah ingin tajalli pada bukit, ja'alahu dakka, bukitnya pun hancur, berantakan, dan Musa tersungkur. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Muhammad itu
melihat Allah dengan mata rohaninya, mata ruhnya pada waktu Mi'raj. Ini perbedaan pendapat sahabat tadi. Ibnu Abbas mengatakan dia melihat zat Allah, sebagian menyebut melihat Jibril, sebagian lagi mengatakan tidak melihat zatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min mir'atal mu'min, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu adalah cermin dari Allah yang Maha Mukmin. Beliau memahami hadis ini, kita ini seperti cermin bagi zatnya. Maksud cermin itu bukan berarti zat Allah seperti diri kita. Itu mirip dengan hadis khuliqa Adam ala suratih. Adam diciptakan seperti bentuknya. Memang sebagian ulama menyebut bentuknya itu bentuk Adam, sebagian menyebut bentuk Allah, tetapi bukan bentuk zat asli. Maksudnya adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan adalah manusia, dan makhluk yang paling memiliki potensi mengenal zat Allah itu tidak ada lain kecuali manusia. Ya, tidak ada lain. Jibril sendiri ketika Isra Mi'raj dia hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ujung langit tertinggi. Sampai situ nggak bisa lagi. Kalau aku naik Muhammad, ihtaraq, aku akan meledak, kebakar. Dapat izin. Yang bisa siapa? Itulah ruhani suci Nur Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menembus dimensi alam itu. Jadi alam itu berdimensi selain ditembus Nabi. Jibril nggak bisa nembus. Maka Jibril sendiri mengakui hijab dengan Allah itu sangat masih jauh. Ada sekitar 70.000 cahaya dalam Islam. Ya. Jadi yang berpotensi untuk sangat dekat kepada Allah itu manusia. Maka manusia ini luar biasa kan. Maka dia termasuk anasirruh, aku rahasia bagi manusia dan manusia rahasiaku. Ada rahasia dalam diri kita ini. Itulah yang disebut syabul kujani tikrul ma'an. Nanti dia jelaskan di bawahnya sebagai cerminan zatnya. Cerminan zatnya dalam arti itu sangat rahasia kata beliau. Dalam arti bukan seperti itu bentuk zatnya, tapi dia mentajalikan. Ya, mentajalikan itu menampakkan kuasanya, bening bersih seperti tikrul ma'ani. Dan beliau mengatakan dengan menyetop, ketahuilah sesungguhnya tidak sama cermin dengan zat yang bercermin. Dia bukan yang bercermin dan bukan yang ditampak dalam cermin. Ini sungguh sangat rahasia. Begitu saja tadi. Ya, hanya orang-orang yang sampai ke sana yang bisa memahaminya secara detail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal muradu minal mu'min, mukmin yang dimaksud dengan mukmin di awal ini adalah qalbu abdul mukmin. Ini qalbu kita. Wa minasani wallah, yang kedua adalah Allah taala. Kenapa? Karena nama mukmin ini adalah salah satu asmaul husna, nama Allah, seperti dalam Quran As-salamul mu'minul muhaiminul azizul dan seterusnya. Nah, al-mu'min, hati orang beriman ini, dia adalah cerminan dari Allah yang mukmin. Begitu memahami hadisnya. Paman ra'a sifatahu fid dunya yara zatahu fil akhirah bila kif. Barang siapa yang melihat sifat Allah di dunia, maka pasti nanti dia diizinkan melihat zat Allah di akhirat. Bila kif, jangan tanya bagaimana caranya. Kenapa wilayah zat itu wilayah unthinkable? Kasihan akal kita ini Bapak Ibu. Kalau bahasa ulama, kalau disuruh mikir zatnya nggak kuat. Ya, nggak usah. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan coba-coba mikir zatnya, bagaimana bentuknya. Nggak usah. Kasihan. Jangankan zat Allah, mikirin malaikat Jibril aja udah stres kita. Begini dikepalkannya saja ketutup dunia bumi seluruhnya. Gimana mikirkan itu?
berapa puluh ribu saya Jibril, cuman bentuknya itu ada setelah kita pikirkannya, mau mikir zat Allah. Akal kita ini terlalu lemah untuk memikirkan zatnya ya, maka zatnya itu bukan dipikirkan tapi disaksikan nanti pakai qalbu. Jadi tidak ada bahasa memikirkan, yang ada bahasa syahadat. Maka syahadat itu artinya menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu bahasa dengan zat itu bahasa syahadat. Maka disebutlah musyahadah, menyaksikan, bukan bahasa mikirkan ya. Bisa dipahami ya? Jangan mikir-mikirin zat Allah itu begini, pakai tangan, pakai kaki, gila nanti kita kan. Asal pakai tangan, pakai kaki, emang kucing apa? Gak boleh bilang itu. Itu kata Imam Ali, orang-orang yang di akhir zaman nanti kufur iktikadnya. Mereka menjisimkan Allah dengan jisim-jisim manusia, menganggap Allah bertangan, berkaki. Itu Imam Ali mengatakan itu orang yang kufur iktikadnya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Gak boleh mengkafirkan kecuali orang yang menjisimkan Allah. Itu menghina sebenarnya, menghina Allah Ta'ala ya. Bahasa tangan, bahasa apa itu sebenarnya dalam pandangan ulama-ulama sahabat yang tinggi ilmunya, itu bahasa metafora, bukan bahasa yang aslinya. Al-Ghazali juga mengatakan sama. Orang-orang yang mengatakan Allah menetap di langit dan berjisim, mereka itulah yang terhijab daya khayalnya. Gak mampu dia menepis daya khayalnya, gak kuat dia, belum, terlalu lemah. Jadi Allah itu gak usah dipikirkan, disaksikan saja, rasakan saja pakai qalbu. Karena qalbu kita inilah al-mu'min. Qalbu itulah cerminan. Lewat qalbu itulah kita memandang nurjatnya ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa jami' da'wa allati sadara an awliya fi ra'ayatillah ta'ala ka qouli Umar. Nah, inilah penjelasan-penjelasan para ulama-ulama, para wali dalam melihat Allah Ta'ala. Seperti Umar bin Khattab mengatakan, ro'a qalbi rabbi, aku melihatnya, qalbuku melihat Tuhanku. Ini bahasa Umar. Ai binuri rabbi, aku melihat Tuhanku dengan cahayanya, melihat cahaya zatnya gitu ya. Wa qala Ali, Ali pun begitu. La a'budu rabban lam arah. Satu waktu beliau ditanya, ya Ali, apakah engkau melihat siapa yang kau sembah? Apa kata Ali? La a'budu rabban lam arah. Aku tak pernah sholat menyembah sesuatu yang tak kulihat. Itu apa kau nyembah yang tak kulihat? Tak pernah. Itu tak pernah terjadi bagi diriku. Apa maksudnya? Fadzalika kullahu musyahadatus sifat. Maksudnya adalah menyaksikan cahaya zatnya. Ya, seperti Nabi tadi melihat cahaya yang mentirai, menghijab zat aslinya. Fadzalika kullu musyahadatus sifat, itu maksudnya adalah menyaksikan cahaya zatnya, sifatnya ya, menyaksikan sifatnya atau cahaya zatnya. Kama anna mar'a syi'a syamsa minal mishkat wa nahu sahhalahu ay yaqul ra'aitu syamsa 'ala sabil tawassut. Maksudnya gini, beliau mengatakan begini, ini udah terbit matahari belum? Belum ya. Tiba-tiba di atas itu ada lubang, gak tembus cahaya, ada kacanya di atas masjid kita di sana. Kemudian kalau udah terbit matahari kelihatan itu terang, dia dapat cahaya terang. Lalu kita mengatakan, aku melihat matahari. Padahal kita melihat cahaya di situ kan. Nah, itulah maksudnya melihat zat tadi, melihat sifatnya. Jadi melihat cahaya di dalam lubang yang tak tembus. Jadi cahaya zatnya itu pun Pak Bu, kita udah kebakar, mau menjerit nanti kita kalau melihatnya itu. Itu aja sudah gak kuat kita ya. Makanya kalau orang-orang tarekat itu jangan heran kalau lagi zikir nanti, lagi asyik, itu bisa berdiri, wah, kalau gak menahannya jerit dia, Allah, gak kuat nahan ya. Gak kuat.
Sedangkan nanti di Asma saja kita sudah merinding, sudah nangis, ya, sudah bisa merinding, menangis dan seterusnya. Apalagi melihat nurjatnya. Cuma kan kalau orang nggak paham ilmu ini, dia bilang orang gila. Itu gila-gila, itu jerit-jerit katanya kan. Tapi kalau orang konser nanti datang Britney Spears, datang Sheila on Seven, datang Backstreet Boy, masa-masa lalu kan gitu konser. Kan banyak itu yang histeris kan, jerit kan, langsung bisa. Kalau yang begitu mereka sebut gak gila Pak. Kalau orang konser histeris gak gila sama mereka. Tapi kalau orang merindukan Allah dianggap gila. Padahal sebenarnya dia gak ngerti ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau mengatakan seperti kita melihat ro'asy asyam, kita melihat pantulan cahaya matahari, ya, minal mishkat, dari lubang yang tak tembus cahaya. Kita melihat pantulan cahaya. Nah, ketika kita melihat cahaya itu, saya bilang, saya lihat matahari. Maksudnya sudah terbit matahari. Benar enggak itu? Ya, ketika orang mengatakan begitu, ayyakula ra'aita syamsa, aku melihat matahari dengan cara seperti itu, ya benar juga. Aku udah lihat matahari terbit loh. Gitu kan? Seperti itu misalnya. Atau seperti itu kan ada lubang itu. Aku melihat kamar mandi itu hidup lampu, padahal kamar mandi di sana, cuman kan mantul kemari dia kelihatan cahayanya itu. Berarti menghidup gitu ya. Itulah perumpamaannya kan ya. Begitu perumpamaannya. Ketika Umar mengatakan dia melihat Tuhannya dengan hatinya, ketika Imam Ali mengatakan melihat Allah dengan qalbunya, itulah perumpamaannya. Ya, melihat nurjatnya. Ya. Waqad masallallahu ta'ala nurahu fi kalamihi bi'atibari sifatihi biqaulihi ta'ala. Nah, inilah disebutkan Allah memberi perumpamaan nurnya dalam kalimatnya dalam Quran dengan iktibar sifatnya, dengan ungkapan sifatnya. Allahu nurus samawati wal ard kamishkatin biha misbah masalu nurihi. Perumpamaan nurjatnya itu kamishkat biha misbah, seperti mishkat, lubang tak tembus, di dalam lubang itu ada misbah, ada pelita atau seperti lilin. Dia terang, dia kelihatan. Seperti itulah qalbu kita itu ya. Surah An-Nur ayat 35. Pada qalu al-mishkat qalbul mu'min, yang dimaksud mishkat, lubang di situ tadi yang tak tembus itu, itulah hati orang beriman. Jadi hati orang beriman itu seperti wadah, seperti lubangnya. Wal misbah, misbahnya itu, lampunya itu untuk menangkap cahaya itu adalah sirrul fuad, itulah mata hati. Wahwa ruh sultani, mata hati itulah yang disebut dengan ruh sultani oleh beliau. Wajujat al-fuad, sedangkan jujat, kaca yang meliputinya biar makin terang makin bening, itu adalah fuad, mata hati itu sendiri. Wusifat bidurriyah fi syiddatin nuriyah, dia disifati dengan bercahaya, berkelip-kelip bercahaya binuri nuraniyah, dalam cahaya nurani bercahaya, berkelip-kelip cahaya, walaupun tak disentuh apa kan. Tapi summa bayyana ma'adan faqalata yuqadu min syajaratin mubarakah, ya, dia bercahaya yang mendapat min syajaratin mubarakah, dari pohon-pohon yang diberkahi, pohon zaitun gitu ya. Kalau bahasa itulah Allah itu membahasakannya. Jadi perumpamaan cahaya Allah itu seperti lubang tak tembus, di dalamnya ada pelita besar. Di dalam lubang tadi yang nggak tembus tadi ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang, durriyun yuqadu, bintang mutiara yang dinyalakan dari minyak zaitun, yang nyala dari pohon mubarak. Pohon mubarak itu zaituna mubarakah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan pohon mubarak ini? Inilah yang beliau sebut
istilahnya perlunya kita talqin. Wahia syajarat talqin, itulah pohon talqin, pohon syahadat yang kita tadi ambil baiat syahadat dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, tabi'in itu tersambung asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita ambil syahadat talqin dari ulama yang ahli ma'rifat ini, itulah yang membuat kita gampang nyampai menyaksikan Allah Ta'ala itu. Gampang kita mengenali Allah Ta'ala. Wa tauhid al-khas, itulah yang termasuk tauhid khas. Ya, jadi dia bersumber dari sumber cahaya itu dari mana tadi? Dari pohon zaitun. Pohon zaitun itulah yang dimaksud dengan syajarat talqin. Dari keyakinan tadi, syahadat yang kita ambil tadi dari Nabi, dari sahabat dan seterusnya, dari ulama-ulama yang ikhlas yang tersambung kepada Nabi, dan tauhid khas dan tauhid yang murni yakuna bil lisanil qudsi, yang keluar dari lisan qudsi bila wasitati, tanpa perantaraan. Kama ta'allaqal Qur'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hubbil asli summa nazala Jibril alaihi salam li maslahatil awam wa inkarul kafir wal munafiq. Kata beliau begini. Jadi syajarah talqin itu, syahadat itu, tauhid yang murni itu berasal dari lisan qudsi. Maksudnya dari ruh kita yang paling dalam, ruh qudsi. Itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya ruh qudsi kita itu, kalau kita bahasakan dengan bahasa lain, Nur Muhammad, di mana Nur Muhammad itu adalah asal dari diri kita, dari pencipta diri kita. Nur Muhammad itu disebut juga dengan kolam pena. Nur Muhammad itu disebut juga yang menuliskan Al-Quran di Lauh Mahfuz, yang mengerti bahasa firman Tuhan, yang gak ada huruf, gak ada lapasnya, gak ada huruf, gak ada sautunnya, tapi dia bisa memahami, ya, bisa dia pahami. Nah, dia tuliskanlah, dia translate-lah firman Allah itu ke dalam bahasa manusia, bahasa Arab. Supaya apa? Supaya firman Allah itu bisa dipahami oleh manusia, terkoneksi. Kalau bahasa saja tidak semua orang bisa memahaminya. Yang bisa memahaminya hanya Nur Muhammad. Nah, itu. Maka nanti di sini dia sebut, maka di dalam diri Nabi Muhammad itu sudah terekam Al-Quran. Ya, sudah direkam, sudah dihujamkan Quran semua. Dan ini diyakini orang-orang beriman, diingkari orang kafir munafik. Seperti firman Allah, la tulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Kami sudah talaktikan Al-Quran, sudah hujamkan kepada Nur Muhammad, kepada ruhani Muhammad, seluruh Al-Quran. Karena itulah Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah hafal, sudah ada dalam dirinya Quran. Maka ketika diturunkan Quran, kadang-kadang yasbaqu Jibril, Nabi SAW itu mendahului Jibril. Dibacanya Quran itu, Jibril belum baca, dia sudah baca. Dari mana dia tahu? Memang di dalam hatinya sudah ada Quran. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaik wahyu. Muhammad, jangan terburu-buru baca Quran sebelum kami selesai membacanya. Begitu mau dicaskan, dihujamkan Quran tuh, di dalamnya memang udah ada Quran. Baca Nabi terus, ketinggalan Jibril. Tunggu kata Allah. Tunggu dulu dibacakan Jibril baru baca katanya. Artinya memang di dalam qalbu Nabi Muhammad sudah ada Quran tadi. Ini salah satu bukti kata beliau. Maka di ruh qudsi itu sebenarnya, di Nur Muhammad kita ini sebenarnya sudah ada Quran. Sebagian orang menyebutnya dengan Quran basah. Nah, kalau Quran yang tertulis itu Quran yang kering katanya. Quran basah itu dalam. Ada yang menyebut istilah begitu, ya. Itu dalam diri kita. Maka kalau kita hafal Quran ya gampang hafalnya. Yang penting rajin aja baca. Karena di dalam Nur Muhammad kita ini sudah ada itu Al-Quran itu. Nah, itulah makanya Quran bisa dihafal. Kalau yang lain-lain nggak bisa dihafal. Itu salah satu rahasia dalam diri kita.
Makanya kita ini sangat mulia kalau kita mau bisa membongkar siapa sebenarnya hakikat diri kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa wasafa syajarah biqouli ta'ala la syarqiyyati wala gharbiyyah. Kemudian Allah mensifati syajarah, pohon talqin itu tidak di timur, tidak di barat. Ini ya, pohon talqin itu Allah sendiri saja gak bertempat meliputi segalanya. Ya, keimanan itu pun begitu, ya, tauhid itu begitu, tidak di timur, tidak di barat. Dia kemanapun kita berada, dimanapun dia tetap ada. La yu'radul hudus wal adam wal tulul wal ghulub wal azaliyah. Dia tidak muncul, tidak menghilang, tidak hilang timbul, tidak berada di timur, tidak berada di barat, tetapi dia azaliyah. Dia azali, sudah ada sejak dulu Allah ciptakan. Kama anallahu wajibul wujud qadim, sebagaimana zat Allah itu qadim, wujud, azali, tidak ada yang mendahulinya, lam yuzal wala yazalu abadi, dan dia tidak pernah hilang dan dia abadi selama-lamanya. Fakadza sifatillah ta'ala li'annaha anwaruhu wa tajalliyatuhu wa hiya nisbatu qa'imatu bi dzati fala yablu ismiha nafsi miru qalbi fayul qalbi fi tilkal anwar. Ini sini disebut beliau lagi, demikianlah sifat Allah itu, nur dan cahayanya, tajallinya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, zatnya itu qaimah, terus menerus, tidak pernah hilang, berdiri dengan sendirinya. Fala yab'adu ayyakshifa hijaban nafs, maka kita harus membuka membuka hijab diri kita ini, hijab hawa nafsu, hijab kalbu kita ini, miwajil qalbi. Kita harus buka, hilangkan hawa nafsu kita, payuhyal qalb, supaya apa? Supaya kalbu kita hidup. Bi idopati tilkan alwar, dengan cahaya nur zatnya tadi. Udah punya keimanan, udah punya talqin, banyak zikir, hidup. Insya Allah semua yang menjalaninya hatinya hidup. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Gimana? Enak gak rasanya dengar kalimat itu? Nah, di dalam meronta-ronta kan, menyaksikan nurjatnya itu. Jangan main-main dengan kalimat itu. Sekali diucapkan la ilaha illallah, itu lebur seluruh dosa-dosa kita dengan ikhlas, dengan ma'rifat, ya. Karena la ilaha illallah itu menafikan, menghancurkan segalanya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha illallah ditimbang langit dan bumi, lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Payuhil qalb, maka hati kita akan hidup dengan cahaya itu, cahaya zikir, cahaya nurjatnya dari cahaya zikir kita sambungkan. Payusyahadar ruh min tilkal mishkat sifatul haq, maka ruh pun akan syahadat, menyaksikan sifat-sifat Allah itu, sifat yang hak dari miskat, lubang yang tak tembus tadi. Ma'ana maksud min khalqil alim kasyafa dzalika kanzul mahfir. Inilah maksud dari penciptaan kehidupan. Apa itu? Ana kanzul mahfiyun, aku adalah zat yang tersembunyi. Uridu an u'ram, aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk. Jadi tugas kita memang sampai di situ. Ya. Wa maruyati zatillah ta'ala, adapun melihat zat Allah Ta'ala ini nanti bisa dilakukan fil akhirat, di akhirat, bila wasitatin mir'ah, tanpa perantaraan cermin qalbu, insyaallah, insyaallah, binazri sir, dengan pandangan rahasia, nazri sir, wa huwal al-musamma tiplul ma'ani,
inilah yang disebut dengan Tiplul Ma'ani. Inilah tadi yang disebut dengan Ruh Kudusi. Itulah nama lainnya Tiplul Ma'ani. Ruh yang paling rahasia dalam diri kita ini. Inilah yang disebut Allah, wujuhu yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Mereka melihat Allah, wujuh, wajah-wajah mereka melihat Allah dengan sangat gembira senangnya kepada Tuhannya mereka, nazirah, menyaksikan. Kiamat 22. Wa 'alal murad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, coba ini hadis yang sering polemik ini ya. Dan inilah kemungkinan yang dimaksud dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi ala surati syabun amrad. Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini hadis sahih Bapak Ibu. Sebagian mengatakan ini hadis mungkar, dhaif. Kenapa? Karena ini tasbih, ada mengandung tasbih. Mereka nggak sanggup mencernanya. Syekh Berjalani dia tafsirkan, dia takwilkan. Aku melihat Tuhanku, kata Nabi. Apa yang dilihat Nabi? Yang dilihat Nabi adalah Allah ala surah, dalam bentuk syabun, dalam bentuk pemuda yang sangat tampan, ya. Pemuda yang sangat tampan. Wah, ini orang mujassimah ini nyamakan Tuhan sama pemuda tampan, kan gitu kan? Ini bahasa Nabi. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan ini sahih. Apa kata beliau? Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Maksudnya apa? Melihat tiplul ma'ani. Kalau Allah mengizinkan kita menjalani ini, kita akan menyaksikan diri sebenar diri kita itu yang indah, cantik, bercahaya, bening. Nah, itulah dia yang terlihat dalam zikir kita, munajat. Salah satu jemaah kita ada yang dia pingin kali menyaksikan Allah. Akhirnya zikir-zikir suluk, ya, terlihatnya lah bentuk rupa yang indahan, cantik indah, seperti diri dia bening. 2 hari sesudah itu meninggal dia. Rupanya dia ingin pulang. Itulah tiplul ma'ani itu. Diri sebenar diri. Diri sebenar diri itulah disebut tadi mir'atal qalbi, itu cermin. Jadi tajallinya sifat Allah itu dalam diri kita itu dah. Ya. Maka kita ini sangat dekat. Kita ini bagian dari kekasih yang sangat dekat dengan Allah. Itu rahasia. Itulah yang mau dibongkar. Itulah yang mau ditemukan dalam munajat kita, sehingga kita mengenali Allah, sifatnya, mengenali diri sebenar diri kita. Wa yatajalla rabb ala hadhihi surah fi mir'atin. Ini disebutkannya. Tiplul ma'ani ini adalah tajallinya, nyatanya Allah dalam bentuk mir'atar ruh, bentuk cerminan ruh, bila wasitati bainal mutajalli wa mutajallalah. Tanpa perantara, tanpa bermaksud mengatakan dia yang bercermin dan dia yang nampak dalam cermin. Wa illa fal haqqu munazzahu ala surah. Tetapi Allah itu bersih dari bentuk apapun. Zat aslinya tidak berbentuk. Bentuk apapun, tidak materi. Dia tidak khawasul ajsam, tidak terdiri dari jisim-jisim, tidak ada jisimnya. As-suratul murabbi ghairal mar'i wa ra'yi faham. Bentuk dari cerminan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dilihat, bukan cermin. Bukan sesuatu cermin, bukan dia aslinya kamu lihat. Apa bilang dengan baik. Itu bentuk perumpamaan. Kalau kita melihat itu benih, cantik, indah, tak pernah kita melihat makhluk seindah itu. Itu aja sudah gak kuat kita melihatnya. Gimana kalau kita ngaji kebaikan dan sebagainya? Gak akan pernah kita lihat makhluk seindah, secantik itu. Nah, itulah diri sebenar diri kita. Kalau sudah bersih, ya, yang mengalaminya itu bukan 1-2 orang Pak. Semua yang menjalaninya akan sampai kemari. Mudah-mudahan alhamdulillah saya juga sudah ketemu dalam zikir saya.
Ditunjukkan. Kamu lihat itu apa itu Pak? Kok indah kan? Itulah diri sebenarnya dirimu. Bagaimana bentuknya? Cahayanya bening, bersih, wajahnya muda. Ya memang syabun, seperti muda, syabun amat. Dia seperti anak muda umur 15 tahun. Cantik, gagah, ganteng-gantengnya. Gak pernah kita lihat makhluk seindah itu, secantik itu, setampan itu. Ya. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ai binuri Rabbi. Yaitu dengan cahaya Tuhanku. Nah, dengan tiplul ma'ani itu, tugas kita sampai dunia ini mengenal sampai tiplul ma'ani, dekat dengan itu, dan dialah yang mengarahkan kita untuk abdi Allah, menjadi abdi Allah. Maka seluruh ibadah kita menjadi ikhlas. Selesai. Dan tugas dia tiplul ma'ani nanti memperlihatkan, memandangkan kita dengan zat asli Allah, karena dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Bisa dipahami? Ini sangat tinggi kejinan, tapi saya berusaha menjelaskannya dengan mudah supaya mudah dipahami. Walaupun tinggi, kalau bisa kita sederhanakan bahasanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya-tanya lagi. Ini Alimah Lipat yang ngomong, yang sudah bening, wali kutub yang ngomong. Gak usah mikir-mikir Allah punya tangan, punya kaki. Enggak. Jangan. Subhanallah, Maha Suci Allah dari yang seperti itu. Oke, sampai situ saja. Silakan.